Halo teman-teman, aku Fauzan dan selamat datang di Frekuensi. Pada video kali ini kita akan membahas dan mengenal lebih jauh apa itu outliner di Blender. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, outliner adalah sebuah tempat navigasi kita di Blender agar kita bisa mengetahui berapa jumlah objek kita, berapa jumlah kamera kita, lighting kita juga berapa, dan seterusnya. Namun ternyata nggak sesempit itu teman-teman, fungsi outliner itu ternyata bisa dibilang luas juga. Jadi gimana fungsinya? Kita langsung loncat ke Blendernya. Oke, jadi teman-teman di sini sekarang aku udah buka Blendernya. Ini adalah tampilan awal yang pada umumnya ketika kita membuka Blender untuk versi 2.8 ke atas. Dan di pojok kanan atas ini teman-teman udah bisa lihat di sini ada outliner yang udah menampilkan informasi mengenai objek apa aja yang ada di scene kita. Di sini udah ada kamera, cube, dan ada lighting ya, teman-teman. Nah, teman-teman untuk melihat dari outliner di sini di pojok kiri atas di sini, teman-teman bisa mengubah dari mode view-nya menjadi outliner atau shortcut-nya adalah Shift F9. Jadi, misalnya teman-teman nih ada di 3D viewport seperti ini, aku tinggal klik aja Shift F9 dan dia akan langsung mengubah menjadi outliner. Di sini aku akan mengubah menjadi Shift F5 menjadi 3D viewport dulu. Kemudian di sini aku mau vertical split agar kita nggak lihat dari outliner-nya ini terlalu kecil ya teman-teman ya. Aku Shift F9 di sini, dan ini aku ubah menjadi UV editor seperti ini. Nah, teman-teman, aku akan mulai menjelaskan dari fungsi-fungsi dari outliner ini. Jadi, ketika kita mulai membuka scene baru, maka yang akan kita lihat adalah outliner seperti ini. Seperti umumnya. Kecuali jika teman-teman mungkin udah pernah save preferences ya, secara di sini default dan save startup file, maka bisa jadi outliner teman-teman agak sedikit berbeda. Namun lebih umumnya seperti ini. Nah, teman-teman, fungsi dari outliner teman-teman bisa memperhatikan atau topik pembahasan kita adalah 3 atau 4 ini ya. Yang pertama adalah display mode, di mana di sini kita akan melihat apa aja yang bisa kita navigasi di outliner. Kemudian di tengahnya ada kotak search atau kotak pencarian yang dimana dari ketika kita mencari sebuah nama itu dibatasi oleh display mode kita. Jadi misalnya nih, kita ada di view layer ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mencari sebuah di sini cube, ini akan terbatas oleh cube-nya aja. Nah, itu nggak akan tercari juga di Blender file atau data API. Nah, terus di sebelah kanannya, di sini ada tombol filter, apa aja yang ingin kita perlihatkan. Dan di sebelah kanannya lagi, di sini ada tempat New Collection yang kurang lebih fungsinya sama ketika kita ngeklik di 3D viewport, terus klik M, dan New Collection seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mari kita mulai dari display mode. Jadi di sini teman-teman ketika kita ngeklik dari display mode, teman-teman akan melihat ada beberapa pilihan dan aku akan membahas mulai dari pertama, scenes. Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, kita bisa membuat scene lebih dari satu di Blender. Jadi misalnya nih di scene 1 kita mau buat sebuah robot, kemudian di scene 2 kita mau buat karakter. Itu bisa banget di dalam satu file Blender. Nah, gimana caranya untuk membuat file Blender itu memiliki lebih dari satu scene? Gampang aja teman-teman, di kanan atas ini teman-teman bisa lihat ada scene. Di sini adalah drop down untuk navigasi dari scene kita ke scene lainnya. Nah, ketika kita ingin membuat scene baru, teman-teman simple aja klik dari sini, new scene. Dan di sini kita bisa link copy apakah scene-nya sama dengan scene 1 dan scene 2. Kita kliknya new aja biar ini fresh baru. Nah, ketika kita membuat scene baru, teman-teman, di sini teman-teman akan melihat pada display mode scene akan tertampil scene yang baru 001. Jadi ketika aku klik ini, maka yang akan kelihatan scene-nya dari 001. Dan ketika aku ngeklik dari scene aja, maka akan muncul objek apa yang ada di scene. Dan di sini juga kita bisa lihat objek kita apa aja. Jadi secara singkatnya aku bisa bilang ya bahwa kalau dari display mode ini, view layer itu adalah tampilan lokal kita pada satu scene. Dan ketika kita ngeklik display mode pada scenes, itu berarti kita ingin navigasi secara lebih global. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan meloncat kepada video sequencer. Jadi, teman-teman juga yang belum tahu nih, teman-teman bisa ngedit video di Blender. Jadi, teman-teman mungkin nggak usah menggunakan dari Adobe Premiere, tapi aku tetap prefer untuk menggunakan DaVinci Resolve, karena itu juga gratis. Jadi, ya kenapa enggak? Karena dua-duanya gratis dan satunya lebih powerful. Nah, di bawah sini aku langsung ganti aja ke video sequencer seperti ini, teman-teman ya. Dan di sini udah kita bisa lihat apakah mau kita mode sequencer, preview image-nya, dan atau sequencer dan preview. Di sini aku bisa klik Shift A,
Kemudian aku ambil file MP4 ya teman-teman ya. Di sini aku ingin buka blend files dan aku mau masuk ke filenya Ian Hubbard seperti ini. Misalnya nih aku ambil Final Crush seperti filenya dari Ian Hubbard dan akan langsung diimpor. Teman-teman bisa lihat di outliner dari video sequencer, di sini udah ada video kita. Nah, di sini kita udah lihat ya bahwa video sequencer itu untuk outliner dari video editing. Kita delete aja dulu teman-teman ya karena kita nggak butuh. Jadi kita kembali lagi ke display mode selanjutnya yaitu Blender File. Jadi teman-teman, Blender File adalah tempat di mana kita bisa melihat objek kita lebih luas lagi di dalam satu file Blender. Jadi di Blender File ini ketika kita ingin navigasi itu akan menjadi lebih luas daripada scene saja. Karena di Blender File teman-teman bisa lihat material apa aja yang ada di kita gunakan, brushnya apa aja, kameranya, dan seterusnya. Jadi ini udah dikelompokkan sesuai dengan kategori daripada objek yang kita miliki di dalam satu file. Nah teman-teman, aku balikin dulu dari sini ke timeline teman-teman ya, biar kita kembali seperti awal. Nah, kemudian kita berlanjut ke display mode selanjutnya, yaitu data API. Jadi teman-teman, data API di outliner itu kurang lebih menunjukkan informasi apa aja yang kita miliki dalam satu file Blender. Misalnya nih, file name-nya apa aja. Jadi namanya di dalam file itu apa. Kemudian kita udah save atau belum nih? Di sini udah ada keterangan ya, ketika udah save maka akan tercentang. Dan apakah udah autopack? Autopack ini maksudnya adalah ketika kita ingin menyimpan dari sebuah objek kita, misalnya material atau tekstur, dan kita ingin membuka di komputer lain, jadi teman-teman udah otomatis terpaket di dalam satu file Blender. Itu teman-teman bisa aktifin di file, kemudian di external data, centangin di sini, automatically pick resource. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di versi di sini bahwa ketika kita ingin men-save dari versi Blender kita, meskipun aku menggunakan Blender versi 3.2, di sini versi dari simpanan filenya adalah 3.0. Jadi ini akan kompatibel dengan versi Blender 3.0. Oke teman-teman, selanjutnya kita loncat ke library overrides. Nah teman-teman yang belum tahu, ternyata di Blender kita bisa menghubungkan antara satu file ke file lainnya. Misalnya dari file A ke file B. Nah misalnya nih, kita mempunyai satu contoh. Dari satu file A, kita memiliki satu aset. Dan kita ingin meminjamnya ke file B. Jadi ketika kita meminjam dari file A ke file B, itu nggak bisa kita edit dari objeknya. Jadi misalnya ada karakter, kita nggak bisa ubah hidungnya kayak gimana. Kita nggak bisa edit lagi di file B. Nah, ketika kita masuk di library overrides itu, aset kita di file B akan bisa langsung diubah. Jadi hidungnya bisa diubah dan di file A nggak akan terubah. Tapi ketika kita ingin melakukan perubahan di file A, maka di file B juga akan terikut karena terhubung ya teman-teman ya. Jadi kita langsung loncat aja ke Orphan Data. Nah teman-teman, di display mode terakhir ini di Orphan Data adalah tempat di mana ketika kita ingin membuang suatu file atau sebuah data yang tidak kita gunakan lagi. Misalnya nih, di sini ya, di images ada namanya viewer node, yang dimana viewer node adalah tempat kita ingin melihat dari render kita atau apapun itu yang ingin kita lihat hasilnya. Dan di sini teman-teman, dari awal sampai sekarang aku nggak pernah ngerender atau membuka suatu node yang baru ya. Jadi tentu aja kita nggak gunain nih dari viewer node. Nah, kita bisa buang daripada viewer node ini dengan cara klik di purge ini. Jadi ketika kita hover dari kursor kita, maka akan muncul keterangan bahwa clear all. Jadi akan membuang semua data block yang tidak kita gunakan. Kita klik aja langsung seperti ini. Nah, itu teman-teman kurang lebih dari display mode. Aku langsung balik aja ke view layer. Kemudian di tengah ini adalah tempat search kita. Simple aja teman-teman, tinggal ngeklik cube seperti ini. Dan udah, kita langsung keluar aja. Kemudian di sebelah kanan ini teman-teman, namanya adalah filter mode. Yang dimana kita bisa lihat ya, secara default ketika kita pada outliner, ketika kita ingin hide suatu objek, kita ngeklik matanya aja. Dan nggak akan kelihatan seperti ini. Dan ketika kita nggak ingin render dari sebuah objek itu, kita simple aja matiin dari kamera sini ya teman-teman. Jadi aku langsung buatin contoh aja. Dari secara simple dari sini, ketika aku buat plan seperti ini, kemudian aku kembali ke sini. Nah, ketika aku pindah ke mode render teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman aku udah masuk di mode Eevee. Dan ketika aku klik F12, yang teman-teman akan lihat adalah tentu saja ada plan dan ada sebuah cube. Nah, ketika kita matiin dari kamera ini, maka cube kita akan menjadi nggak ada. Seperti itu teman-teman ya. Itu beberapa fungsi default daripada outliner. Nah, ketika kita ingin melihat lebih lanjut atau ketika kita ingin menggunakan beberapa fungsi lebih lanjut lagi, teman-teman bisa aktifkan dari semua filter mode ini.
Nah, aku akan mulai dari sini. Di sebelah kiri dari icon mata ini ada seperti kursor, yang dimana ketika kita klik di sini bahwa objek yang udah kita matiin dari kursornya itu nggak bisa diklik lagi, teman-teman. Jadi ini ya, bisa teman-teman lihat di sini plan, di sini cube-nya aku klik, tapi yang terklik adalah plan. Jadi ketika aku hidupin, tentu aja ini cube-nya bisa diklik. Tapi ketika aku matiin, seperti ini. Udah nggak bisa diklik lagi. Kemudian selanjutnya, teman-teman, dari sebelah kanan dari icon mata kita, di sini ada kayak icon televisi. Jadi, teman-teman, ketika kita matiin televisi ini, maka nggak akan kelihatan lagi objek kita di viewport. Tapi, ketika kita klik F12, tentu aja dari objek kita tetap terlihat di mode render, seperti itu. Di sini aku close saja. Kemudian, di sebelah kanannya ada icon kamera yang udah kita lihat untuk render. Nah, kita akan berlanjut ke icon sebelah kanan dari icon kamera. Di sini namanya adalah hold out. Jadi teman-teman yang belum tahu, ketika kita ingin merender sebuah objek atau ingin merender sebuah scene dengan objek dan backgroundnya terpisah, teman-teman bisa menggunakan hold out ini. Karena ketika kita mengaktifkan dari hold out seperti ini, teman-teman, dan ketika kita klik F12, teman-teman bisa lihat khusus untuk dari collection cube-nya itu akan menjadi transparan. Jadi teman-teman bisa nanti gabungin di post processing dan nanti rendernya akan menjadi lebih cepat seperti itu. Kita keluarin aja. Dan kemudian terakhir, dari sebelah kanan hold out ini, teman-teman bisa lihat adalah indirect, yang dimana fungsinya adalah ketika kita ingin merender sebuah efek yang ditampilkan oleh satu objek. Jadi misal nih, kita pindah ke mode cycles, teman-teman ya. Nah, di sini, ketika kita melihat objeknya, collection-nya kita hidupin indirect only, dan aku klik cube-nya dulu, dan naikin ke atas, teman-teman bisa lihat di kameranya. Cube-nya nggak kelihatan, tapi bayangannya kelihatan seperti itu. Dan ketika kita memberikan emission seperti cahaya gitu, teman-teman ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini cube-nya ketika aku matiin indirect, cube-nya bercahaya. Dan ketika kita render, maka tentu aja akan terlihat cube yang bercahaya. Tapi ketika kita hidupin indirect, maka teman-teman bisa lihat kurang lebih seperti ini. Nggak ada cube-nya, tapi ada cahaya yang ditampilkan oleh cube. Jadi kita close dulu. Nah, jadi teman-teman, ini akan sangat berguna buat kebanyakan orang atau buat teman-teman sekalian yang mungkin belum pernah menggunakan outliner se-advance ini. Jadi kurang lebih yang pertama adalah display mode, kemudian di sebelah kanan sini adalah filter. Di sini kurang lebih teman-teman adalah sebuah pengurutan dari objek kita, apakah ingin secara alfabet, kemudian ingin kita sync selection. Sync selection ini ketika kita ngeklik sebuah objek, maka akan terklik di outliner-nya juga. Dan di bawahnya lagi di sini ada mode kolom. Jadi seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya ketika kita ingin nge-search dan kita mau nih fungsinya, ketika kita cari sesuatu itu harus sama persis. Dan ketika kita ingin mencari sesuatu juga di kotak pencarian, apakah kita ingin sensitif ketika hurufnya besar atau kecil. Nah teman-teman, selanjutnya di sini ada filter terakhir yang dimana ketika kita mengaktifkan all view layers, atau kurang lebih dari semua di sini adalah mode-mode apa yang ingin kita tampilkan. Misalnya nih, kita mau menghidupkan daripada empty-nya aja. Di sini nggak ada empty, jadi nggak akan kelihatan. Tapi ketika aku add baru, seperti ini teman-teman, maka teman-teman lihat di outliner yang ada itu cuman empty-nya aja. Jadi teman-teman di sini akan sangat membantu ketika teman-teman ingin bernavigasi untuk selain objek di scene Blender kita. Misalnya nih, kita nggak ingin tahu dari objek kita ini cube. Kita cuman ingin mengatur daripada lighting-nya. Jadi kita bisa matiin ini, kemudian matiin kamera dan empty. Di sini teman-teman akan melihat lighting-nya aja. Jadi ketika lebih dari satu, di sini teman-teman bisa melihat lighting-nya aja ya, teman-teman, seperti itu. Dan sekali lagi ini akan sangat membantu ketika kita navigasi di Blender. Sini aku delete aja lighting-nya dan kita hidupin lagi. Jadi teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share dan subscribe ketika teman-teman merasakan video ini bermanfaat buat kalian. Dan gitu aja, aku Fauzan dan jangan lupa untuk ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.